Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ini menjadi pembahasan besar kita. Ibu berharap kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Topik pembahasan kita meliputi 3 hal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia, penyakit pada organ pernapasan manusia, dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Kita mulai dari topik yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Dalam keadaan normal, kita menghirup dan menghembuskan udara kira-kira sebanyak 500 ml. Dalam keadaan tertentu, misalnya sedang berolahraga, kita menghirup dan menghembuskan udara lebih banyak dari itu. Tahukah kalian, faktor apa saja yang mempengaruhi pernapasan manusia? Ada 3 hal, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu faktor fisik. Faktor fisik itu antara lain berkaitan tentang umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor fisik itu akan menentukan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi atau masuknya dan ekspirasi atau keluarnya udara pernapasan pada manusia di setiap menitnya. Frekuensi pernapasan anak yang lahir secara prematur, bayi yang terlahir secara dini seperti ini, dengan bayi yang terlahir normal seperti yang Ibu tunjukkan di sini, tentu berbeda. Begitu juga frekuensi bernapas pada saat aktivitas yang berbeda. Contohnya, tentu frekuensi bernapas ketika sedang berlari dan ketika sedang bersantai bermain ayunan ini berbeda. Ini yang dimaksud dengan faktor fisik. Kita lanjutkan ya anak-anak. Begitu juga yang kedua, yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada organ pernapasan. Contohnya, penyakit influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan yang sekarang sedang banyak terjadi adalah COVID-19. Jadi, faktor penyakit ini sangat mempengaruhi pernapasan manusia. Baik. Faktor yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Bagaimana hubungan antara faktor lingkungan dengan bernapas? Kita bernapas menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Maka perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan ini. Ini faktor lingkungan yang sangat berbeda. Di sini yang sebelah kanan yang hijau ini berarti di sini ketersediaan oksigen cukup banyak. Ya, begitu juga yang di sini. Sementara yang ini Ibu tunjukkan ini, coba perhatikan. Di sini polusinya sangat besar. Asap-asap ini akan mencemari lingkungan, sehingga ini mempengaruhi pada pernapasan kita. Anak-anak, topik yang berikutnya adalah tentang penyakit pada organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kemarin lalu kita sudah mempelajari itu ya. Setiap organ itu mengalami gangguan akibat kuman penyakit
yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tidak sehat. Berikut ini beberapa contoh penyakit pada organ pernapasan manusia, yaitu influenza, asma, bronkitis, tuberkulosis atau TBC, pneumonia, kanker paru-paru, dan COVID-19. Kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah influenza, atau kita biasa menyebutnya flu. Flu atau influenza itu adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan. Sistem pernapasan kita terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus penyebabnya adalah virus influenza. Dan ini menular anak-anak, menular melalui udara. Ketika cairan keluar dari hidung atau dari mulut dari penderita, saat dia batuk atau saat dia bersin, maka virus itu akan menyebar di udara sehingga bisa menular kepada yang lainnya. Apa saja gejala-gejala flu? Mungkin kalian juga pernah mengalaminya ya, yaitu demam, badan terasa lemas, tenggorokan sakit, hidung tersumbat, kepala sakit, dan batuk-batuk. Berikutnya adalah penyakit asma. Penyakit asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Nah, pencetusnya alergi itu bisa udara dingin, bisa rambut, bulu, debu, kotoran, atau tekanan psikologis. Tekanan psikologis itu contohnya misalnya kita dalam kecemasan, merasa tidak tenang, ketakutan, dan lainnya. Ya, ini adalah penyakit asma. Nih, Bapak perhatikan nih dua anak yang mengalami penderitaan karena sakit asma. Kasihan sekali ya. Mereka harus dibantu dengan alat supaya bisa memperlancar pernapasannya. Ini ada inhaler, kemudian ini ada nebulizer. Merupakan alat untuk memberikan obat uap sehingga bisa membantu anak yang kesulitan bernapas atau penderita yang kesulitan bernapas. Berikutnya adalah bronkitis. Mana? Perhatikan gambar di sini. Cukup menakutkan ya. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang tenggorokan atau cabang trachea. Ya, trachea bercabang dan di sini terjadi peradangan pada bronkus. Karena bronkusnya radang, maka disebut bronkitis. Penyebabnya bisa alergi, bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, atau zat-zat kimia lainnya. Nah, ini gambar yang menunjukkan betapa menderitanya kalau orang mengalami bronkitis. Ditunjukkan ini adalah contoh bronkus. Ini bronkus yang normal. Nih, seperti ini. Sementara ini kronik bronkitis. Jadi ini yang sakit seperti ini. Ada penyumbatannya di sini. Maka ini pasti akan sangat mempengaruhi pernapasan kita. Berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebabnya adalah bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal itu menyebabkan para penderita TBC
mengalami napas yang terengah-engah. Umumnya penderita TBC itu badannya menjadi kurus dan kering. Perhatikan gambar paru-paru yang di sini. Ini paru-paru yang terserang TBC di sini nih ada nih anak-anak, perhatikan. Sementara ini adalah contoh gambar yang paru-paru normal. Ya, anak-anak. Lalu jenis penyakit yang berikutnya adalah pneumonia. Apa itu pneumonia? Biasa juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Adalah infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara di salah satu atau di kedua paru-paru. Pada pengidap pneumonia, sekumpulan kantong-kantong udara kecil itu di ujung saluran pernapasan tadi di dalam paru-paru akan membengkak dan dipenuhi oleh cairan. Ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Jadi yang meradang itu adalah paru-paru di bagian alveolusnya. Masih ingat apa kemarin alveolus ya? Ini contoh yang Ibu tunjukkan ini. Di sini kan berarti ada alveolus anak-anak. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kalau diperbesar ya, ini adalah alveolus alveoli yang normal. Ya, ini yang meradang, ini yang terjadi pneumonia. Maka ini gambarnya sangat berbeda. Berikutnya adalah penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar paru-paru yang sehat. Sementara ini adalah gambar paru-paru yang terserang kanker. Penyakit pada organ pernapasan yang berikutnya adalah COVID-19 yang sekarang ini sedang menjadi pandemi ya. Dan karena pandemi COVID-19 juga, maka akhirnya anak-anak kita belajar di rumah. COVID-19 ini adalah infeksi virus corona, disebut COVID-19, Coronavirus Disease 19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan seperti infeksi paru-paru. Penularannya sangat cepat. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Apa saja anak-anak? Misalnya, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang berasal dari penderita COVID. Ketika penderita COVID sedang batuk atau bersin, maka percikan ludah atau dropletnya itu bisa saja terhirup oleh yang lainnya. Atau menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Nah, itu bisa juga menulari ke kita. Dan menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah kita memegang barang yang terkena percikan atau droplet dari pengidap virus corona tadi. Anak-anak, ini menjadi perhatian kita, bahkan dunia. Bagaimana kita berusaha untuk meminimalkan, untuk mencegahnya? Banyak hal yang sudah dilakukan, tetapi kita juga harus lebih disiplin. Antara lain, terapkan physical distancing. Jaga jarak, tidak usah keluar rumah, kecuali untuk urusan yang mendesak. Gunakan masker saat harus pergi atau saat harus keluar rumah. Rutin mencuci tangan dengan air sabun, hand sanitizer, supaya kuman-kumannya mati. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Lalu jangan lupa
tingkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh kita dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan hindarilah kontak dengan penderita COVID-19. Dengan mengenali beberapa jenis penyakit yang mengganggu organ pernapasan tadi, maka marilah kita mulai untuk semakin mencintai kesehatan kita. Maka kita perlu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ini adalah topik pembahasan kita yang terakhir. Bagaimana itu dapat dilakukan anak-anak? Yang pertama, kita menjaga kesehatan organ pernapasan. Organ pernapasan dapat dijaga dengan cara 1. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh, imunitas tubuh terjaga baik. 2. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Dan jangan lupa istirahatlah yang cukup. Kemudian dapat juga dilakukan dengan cara menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Dapat dilakukan dengan berbagai macam. Contohnya, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Karena di dalam asap rokok banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin, karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan menghindari makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Langkah yang berikutnya adalah dengan cara merawat organ pernapasan. Lakukan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Kita bersihkan dengan cara dan alat yang tepat. Kemudian, memeriksa kesehatan pernapas secara teratur ke dokter. Dan langkah yang berikutnya adalah dengan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Lingkungan sangat mempengaruhi pernapasan kita. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Rumah-rumah kita dilengkapi dengan jendela, dengan ventilasi. Itu untuk tempat keluar masuknya udara sehingga terjadi pertukaran udara segar dan udara yang tidak segar. Udara di dalam rumah dan udara di luar rumah bertukar secara teratur secara baik kalau itu ada ventilasi yang cukup. Kemudian mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Maka baik kalau jendela pintu rumah itu tidak tertutup selamanya, tetapi juga dibuka pada saat-saat tertentu. Supaya apa? Supaya ruangannya tidak lembab karena ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Kemudian berikutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam rongga pernapasan saat kita menghirup napas. Dan jangan lupa membuat udara bersih di lingkungan sekitar kita dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Karena tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang menghasilkan oksigen, sehingga itu sangat bermanfaat untuk kita. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini kita semakin mencintai kesehatan kita. Kita semakin mengusahakan untuk hidup lebih baik, lebih sehat. Terima kasih sudah belajar bersama. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.